Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada hari ini, saya Anugerah Dwi Saputra selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Adapun tujuan pembahasan dari kelompok kami mengenai mendeskripsikan pencaksilat sebagai aspek seni dan aspek bela diri. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota, yaitu 1. Ananda Andarita Baldi selaku pemateri pertama, 2. Vivianti selaku pemateri kedua, dan Abdillah selaku pemateri ketiga. Baik, kepada Ananda Andarita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan membacakan tentang mendeskripsikan pencaksilat sebagai aspek seni. Seni bela diri pencaksilat sebagai metode bertarung secara filosofis, mengajarkan pendidikan spiritual dan fisik untuk membantu para peminatnya dalam menghayati nilai-nilai moral yang luhur di dalamnya. Objek material dari penelitian ini adalah pencaksilat dan objek formal adalah filsafat seni atau estetika. Dan dari pencaksilat tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji yang pertama norma atau perilaku pencaksilat, yang kedua gaya pencaksilat, yang ketiga kategori pencaksilat dan peralatannya. Penelitian ini menggunakan metode faktual historis melalui deskripsi, analisis, dan sintesis. Hasilnya adalah yang pertama, norma pencaksilat yang secara konseptual ditemukan dalam sikap kinerja, gerak, langkah, serangan, dan pertahanan atau belaan. Yang kedua, gaya seni bela diri atau aliran gaya yang terdiri dari aspek mental spiritual, bela diri, dan olahraga. Yang ketiga, seni dalam bela diri dibagi menjadi wiraga, wirama, dan wirasa. Serta peralatan seni bela diri termasuk penggunaan kostum, senjata khusus, dan pengiring musik tradisional. Selanjutnya, sebagai bela diri pencaksilat juga digunakan untuk pengembangan seni. Dalam pencaksilat terdapat wiraga, wirama, dan wirasa, serta merasa sehingga menciptakan satu kesatuan yang utuh dan selaras. Oleh karena itu, pencaksilat bukan hanya sebagai media pengembangan seni atau kebudayaan, namun juga pengembangan keterampilan dalam gerak yang indah, unik, dan serasi. Penerapan pencaksilat sebagai media seni dapat kita lihat dari tari serapang 12 di Sumatera Utara, rande di Sumatera Barat, dan tari ketuk tilu di Jawa Barat. Berikut beberapa tujuan pencaksilat sebagai pengembangan seni. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk, membuang yang negatif, dan menerima yang positif demi pengembangan diri dan pembangunan budaya bangsa. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai pencaksilat dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Yang ketiga, melestarikan nilai budaya leluhur untuk memperkuat kepribadian tenaga. Yang keempat, mencegah dan mengatasi masuknya budaya asing yang bernilai negatif, namun tetap menyaring budaya asing yang bersifat positif untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang kelima, mengembangkan nilai yang terkandung di dalam Pancasilat agar supaya sesuai dengan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Yang keenam, mengembangkan nilai-nilai budaya luhur agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Vivianti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Ananda.
yaitu mendeskripsikan pencaksilat sebagai aspek bela diri. Bela diri ialah olahraga yang keras dan kontak langsung terhadap lawan atau teman bertanding. Jadi, pencaksilat ialah jenis olahraga dari bela diri. Dalam olahraga bela diri, seorang atlet harus dapat melakukan teknik gerakan dengan baik dan menaati apa yang berlaku dalam peraturan olahraga bela diri tersebut. Pada dasarnya, teknik bela diri meliputi hindaran atau tangkisan, penyerangan, jatuhan, serta kuncian. Untuk dapat menjadi atlet bela diri yang baik, seseorang harus berlatih keras dan disiplin. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencaksilat antara lain keterampilan diri, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, dan semangat kebangsaan. Aliran-aliran yang ada dalam pencaksilat Indonesia yaitu perisai diri, setia hati, tapak suci, dan setia hati terate. Induk organisasi pencaksilat bernama IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Salah satu alasan belajar pencaksilat karena ingin membela diri jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Penting untuk diingat, belajar pencaksilat bukan untuk menjadi jagoan dan ditakuti orang. Ilmu bela diri itu dilakukan saat kita harus membela diri, bukan untuk menjadi petarung jalanan. Berikut beberapa tujuan pengembangan aspek bela diri dalam pencaksilat. Yang pertama, membantu dalam meningkatkan efektivitas serta keterampilan diri di dalam menjaga keselamatan maupun juga harga diri, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk negaranya. Yang kedua, membantu dalam meningkatkan sikap cermat dan tanggap di dalam memahami berbagai persoalan yang ada dan akan berusaha dengan keras untuk menemukan solusinya. Yang ketiga, membekali diri dengan kemampuan bela diri untuk menjaga keselamatan serta harga diri, baik bagi para pengikutnya maupun bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, meningkatkan sikap tanggap, cermat, serta peka dalam menanggapi maupun memahami segala permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Abdillah. Baiklah, jadi kesimpulannya, aspek seni, budaya permainan seni dalam pencaksilat salah satu aspek yang sangat penting. Pada umumnya, istilah itu menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan budaya tradisional ini untuk mengembangkan aspek seni yang indah dalam gerak yang serasi dan dilandasi rasa cinta kepada budaya, bangsa, aspek bela diri. Aspek ini bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri yang terampil dalam gerak efektif. Ini untuk menjaga keselamatan atau kesiagaan fisik dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri.